Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Terima kasih teman-teman. Jadi ya namanya rutinitas itu bisa menjenuhkan. Jadi salah satu upaya untuk tidak jenuh itu ya dengan mengupgrade pengetahuan kita. Jadi berapapun orang yang akan join di Zoom itu diskusi akan tetap jalan, toh juga rekamannya ini juga akan diupload di YouTube nanti. Nah, kita mulai aja sambil menunggu yang lain. Ini juga berlaku adil juga kepada teman-teman yang sudah join di awal. Nah, izinkan saya untuk memaparkan sekitar 15 menit buku yang berjudul 365 Tips Sehat Rasulullah. Jadi di buku ini baru saya baca tadi pagi dan selesai tadi jam 4. Iya, jam 4. Jam 4 saya selesaikan. Jadi sekitar berapa halaman itu? 200-an lebih halaman bukunya. Jadi bisa teman-teman baca dalam satu hari aja kalau lagi nggak ada kerjaan yang lainnya. Jadi tadi saya banyak sekali waktu luang, jadi saya manfaatkan aja untuk membaca. Ini juga salah satu cara saya untuk hilang dari menjemukannya membaca itu. Jadi saya harus ada yang dipaksa dulu. Jadi kalau ada yang maksa, kalau ada misalnya kayak kegiatan begini, kayak misalnya saya bawa materi malamnya, saya buat tuh biasa kalau saya baca buku, saya coba baca H-1 sebelum bawa materi. Itu upaya untuk tetap bisa sehari sebuku juga. Jadi bukan cuma diskusi ini aja sehari sebuku, tetapi teman-teman presenter juga harus bisa upayakan membaca buku dalam satu hari selesai. Nah, buku ini ditulis oleh Dr. Muhammad Ali Toha Segaf. Jadi beliau ini adalah seorang dokter ya. Jadi saya kira bisalah diambil rujukan karena beliau adalah seorang dokter yang mana dia punya pengetahuan lebih banyak dibandingkan kita yang bukan dokter ini. Nah, buku ini diterbitkan oleh penerbit Hikmah. Jadi penerbit Hikmah ini adalah salah satu anak dari PT Mizan Publika. Jadi Mizan itu juga punya anak-anak penerbit seperti Gramedia juga, dia juga punya anak-anak penerbitnya. Nah, buku ini terbit pada tahun 2009, lumayan lama juga. Nah, buku ini terdiri dari 3 bab. Nah, dari 3 babnya itulah yang dia coba pisahkan 5 subpoin pembahasan yang dia coba pisahkan 365 itu. Tapi dalam buku ini ya bisa juga kalau dibilang dikritik bahwa banyak pengulangan tips-tipsnya, yang mana sebenarnya itu juga yang mau dia sampaikan. Jadi saya nggak mau jelaskan secara apa yang ada di buku ini. Saya coba ambil titik temunya, ya inti dari pembahasan ini sebenarnya seperti apa. Bagaimana caranya kita bisa mengikuti sehatnya Nabi. Karena ketika kita mengikuti Nabi itu artinya kita cinta terhadap dia, dan kemudian itu artinya juga apa yang kita lakukan itu bernilai ibadah, karena meskipun tidak semua yang Rasulullah lakukan itu bisa kita lakukan. Misalnya kayak poligami, ya kan poligami kan punya unsur-unsur tertentu supaya bisa terpenuhinya poligami itu. Kalau misalnya begini kan sehat itu bisa kita ikuti aja tips-tips sehat yang coba penulis sampaikan kepada kita semua. Nah, kita lanjut. Tunggu ya. Nge-lag. Nah, sakit. Coba kita definisikan dulu ya. Menurut KBBI itu sakit adalah berasa tidak nyaman di tubuh atau bagian tubuh karena menderita sesuatu. Entah itu demam, sakit perut, dan sebagainya. Itu adalah sakit. Nah, tetapi kalau kita pakai perspektif Islam, ada Rasulullah bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan musibah kepada orang mukmin kecuali salah satu dari dua perkara.
Jadi kalau kita mau ambil sisi islaminya, ada dua perkara nih kenapa kita sakit. Yang pertama, mungkin dia memiliki dosa yang tidak bisa diampuni kecuali dengan cobaan. Ini bukan berarti dosa terhadap orang lain bisa diampuni di sini. Ini tidak berlaku di sini karena dosa yang orang yang kita sakiti harus orang yang kita sakiti itu memaafkan kita, baru bisa terhapus dosa-dosa kita. Karena dosa kita terhadap orang itu. Nah, dosa yang dimaksud ini adalah dosa selain kepada orang lain. Atau dia akan dinaikkan derajatnya di hadapan Allah dengan cobaan itu. Jadi dua nih, kalau bukan dia karena dosa, atau karena Tuhan ini ingin menaikkan derajatnya. Dan itu juga dilakukan atas dasar keikhlasannya seseorang yang sakit itu. Bahwa dia merasa bahwa sakitnya ini adalah upaya untuk menghapus dosa-dosanya. Atau dia sakit, dia ini sabar dan segala macam. Bukan banyak mengeluh. Justru dia dengan sakitnya itu bisa menambah kecintaan dia terhadap Tuhan. Justru kalau kita kaitkan orang-orang sufi itu, ternyata kalau dia tidak sakit dalam mungkin beberapa hari dia resah. Bisa jadi Tuhan nggak sayang sama dia karena dia nggak sakit. Ini nggak berlaku dengan Nabi ya. Kalau Nabi kan itu cuma dua kali aja sakit kalau nggak salah. Itu pada saat dia mau meninggal dan pada saat dia kalau nggak salah itu yang dia makan yang ada racunnya. Kan penyebab Rasulullah mati itu kan salah satunya adalah racun yang sudah menggerogoti tubuhnya. Itulah yang membuat dia meninggal. Lanjut. Nah, sebelum slide ini ada penjelasan tentang alasan mengapa manusia itu sakit. Yang pertama adalah karena perilakunya. Karena terkadang atau perilaku kita itu menyebabkan kita sakit juga. Kemudian cara makan kita, cara kita menjaga makan, tidur dan segala macam itu adalah upaya-upaya terkenanya kita penyakit. Nah, yang harus kita lakukan adalah ini tawaran yang ditawarkan oleh penulis. Yang pertama adalah smart behavior atau perilaku. Karena perilaku manusia sangat berpengaruh terhadap kesehatannya. Misalnya marah. Marah itu ternyata juga dapat memicu penyakit yang ada dalam diri kita. Kalau misalnya selalu marah, ya mungkin jantungan dan segala macam. Berpikir negatif pun juga sama. Di awal-awal kita terkena pandemi, kita banyak sekali angka kenaikan orang yang positif dikarenakan dia berpikir negatif terus. Dia berpikir, bisa jadi kayaknya ini kena sakit dan segala macam. Kemudian yang ketiga adalah berburu sangka, sama juga. Kemudian tidur selama 6 atau 6,5 jam. Nah, ini tidur yang disarankan. Kemudian ini kita kaitkan ya, saya kaitkan atau saya ambil referensi dari bukunya Filosofi Teras. Tolong Ibad di depan, kecili musik deh. Terlalu nyaring. Oke. Nah, saya coba ambil referensi yang ada di buku Filosofi Teras yang ditulis. Nah, itu juga musik mengganggu ya. Nah, bisa membuat kita marah ini. Iya, itulah. Oke, jadi dalam buku Filosofi Teras itu yang coba saya angkat adalah pembahasan tentang dikotomi kendali. Nah, dikotomi kendali itu adalah sesuatu hal yang bisa kita kendalikan dan yang tidak bisa kita kendalikan. Misalnya seperti gambar yang ada di sebelah kanan ini teman-teman, bahwa yang ada dalam kendali kita itu ya apa yang akan kita lakukan, tindakan kita, apa yang kita makan, dengan siapa kita pergi, ucapan kita, pendapat kita, cara kita menyayangi diri kita, dan batasan-batasan kita. Itu semua bagian dari kendali kita. Nah, kita sekarang mencoba untuk mengendalikan hal-hal di luar kendali kita, misalnya pendapat orang lain. Kita harus mengambil semua pendapat atau mencoba merasionalisasi semua pendapat kita supaya pendapat kita disetujui sama orang lain. Karena perbedaan pendapat itu juga bukan berarti dia nggak sepakat dengan kita. Itu karena perbedaan aja, perbedaan pendapat itu sendiri.
misalnya perilaku orang lain, kita coba mengkritik kenapa begitu sekali kelakuannya. Di sisi yang lain, kita menguras energi karena kita fokus terhadap hal-hal yang sebenarnya nggak perlu kita pikirkan. Jadi nggak usah juga selalu membicarakan orang lain, kendalikan aja dulu dirinya sendiri. Kemudian ya cuaca, kan kita kan bukan avatar yang bisa mengendalikan segala hal gitu. Jadi karena kita manusia biasa, kita hanya bisa mengendalikan apa yang sebenarnya bisa kita kendalikan. Persepsi kita terhadap orang lain, misalnya ya cara berpikir kita bisa berpikir positif. Nah, tetapi berpikir positif ini dalam artian bukan membohongi ya. Terkadang kita memahami berpikir positif ini kita seperti membohongi diri kita sendiri. Nah, justru yang dikritik oleh filosofi teras itu adalah itu, bahwa berpikir positif itu bukan jalan salah satunya. Karena terkadang kita berpikir positif itu mencoba untuk melupakan aja. Jadi cara yang terbaik adalah ya lihat aja kondisi teman-teman, apakah memang itu di luar kendalinya teman-teman atau kendalinya teman-teman. Karena itu tadi penyebabnya adalah sakit. Kita akan sakit gara-gara mengikuti maunya orang lain. Nah, itu tadi smart behavior nih. Jadi dari perilaku kita itu menentukan apa yang kita sakit kita nanti. Jadi itu akan melindungi kita dari sakit nanti. Kemudian smart eating, karena pangkal atau sumber penyakit itu biasanya sebagian berasal dari perut. Jadi kalau kita sembarang memasukkan apa-apa yang dalam perut kita, ya bisa jadi kita terkena penyakit juga. Berlebihan makan juga itu menyebabkan obesitas, yang mana obesitas itu rentan terhadap penyakit-penyakit kronik yang bisa menyebabkan kematian. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam hal smart eating ini? Upayakan teman-teman harus minum air. Jadi usahakan itu konsumsi airnya itu terpenuhi dalam satu hari itu. Kalau teman-teman ya ini juga jangan sampai terdehidrasi. Jangan sampai teman-teman mengalami dehidrasi, karena contoh atau awal dari teman-teman merasa dehidrasi adalah ketika teman-teman merasa haus. Nah, upayakan jangan sampai merasa haus. Jadi jadi mungkin setiap jam teman-teman minum lagi. Jadi penting sekali air karena sebagian dari tubuh kita ini lebih banyak unsur airnya. Jadi kita harus penuhi air dalam tubuh kita sendiri. Jadi kalau ada orang yang malas minum air ya itu bahaya juga buat tubuh. Karena salah satunya juga untuk indah kulit teman-teman itu adalah dengan minum air salah satunya. Kemudian yang kedua adalah sarapan buah di pagi hari. Jadi jangan sarapan yang berminyak dulu di pagi hari. Upayakan buah. Kalau bisa buah kayak apel bisa dimakan. Ya kalau untuk yang ngekos ya cari aja yang sehat-sehat. Jangan yang berat-berat dulu dimakan di pagi hari. Upaya ini dilakukan supaya teman-teman nggak mengantuk juga kalau teman-teman kerja misalnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah hindari meminum air dingin, karena air dingin ini dalam bukunya dia jelaskan itu dokternya dapat memperlambat proses pencernaan karena kan air dingin. Jadi upayakan minum air hangat. Nah, ini disarankan kita untuk minum air hangat. Yang keempat adalah mengkonsumsi madu, karena ini juga disertakan dalam Al-Quran juga tentang manfaat dari mengkonsumsi madu. Jahe juga begitu, karena jahe ini banyak sekali manfaatnya. Kalau teman-teman mulai flu dan segala macam penyakit-penyakit flu, batuk, berdahak, silakan minum jahe. Atau ya kalau mau yang lebih enaknya sedikit saraba. Kalau orang Sulawesi itu pasti tahu, khususnya di Makassar atau di Mamuju, minum saraba itu bisa setidaknya menaikkan antibodinya teman-teman. Nah, ini yang terakhir adalah kurangi junk food. Jadi karena kita ini hidup di mana sensasi lebih didahulukan daripada kesehatan, ya kita ngikut-ngikut aja. Orang-orang mau ikut makan junk food, kita juga makan junk food. Orang-orang tiap hari ke KFC, kita tiap hari juga ke KFC. Jadi kurangi makan junk food ini. Lebih baik makan yang ada di rumah aja, yang kita sudah tahu cara dari mana didapat bahan-bahannya,
dan tentunya halal juga pastinya. Nah, yang selanjutnya adalah smart ibadah. Ibadah yang dilakukan dengan ikhlas, khusyuk, dan hudur setelah dilakukan dengan cara yang benar sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Nah, misalnya kalau teman-teman wudhu, itu teman-teman ya setidaknya karena dalam sholat itu dari awal sampai akhir kita berdoa itu punya manfaat untuk badan kita. Misalnya dalam buku ini dijelaskan kalau teman-teman sembari memasukkan air di hidung itu dihirup, tapi dalam artian jangan dihirup. Kalau dihirup terlalu nanti ujung-ujungnya teman-teman batuk. Jadi yang disarankan adalah ketika dihirup langsung dikeluarkan. Nah, itu gunanya untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di hidung. Nah, kemudian juga mengusap sela-sela jari. Kemudian juga pada saat membasuh telinga, nah ini disarankan juga untuk mempijit area-area telinga, karena katanya itu di buku ini dokternya mengatakan bahwa di telinga itu ada titik-titik di mana kalau kita pijat dengan baik itu akan berdampak kepada tubuh kita. Nah, kemudian perbanyak sholat sunnah. Bahkan kita dianjurkan setelah makan itu kita harus sholat dulu. Ini dianjurkan dalam buku ini. Kemudian yang ketiga adalah sholat tahajud. Jadi kalau dalam buku ini itu upayakan 2 jam sebelum tidur kita harus makan. Jadi sebelum tidur kita sholat dulu, setelah itu baru tidur, bangun di sepertiga malam atau di jam 3 atau jam 3 atau jam 4 sholat tahajud dulu sambil menunggu azan subuh. Perbanyak zikir juga ini salah satu atau mungkin masuk dalam meditasi seperti tadi materinya Kak Fikram. Karena meditasi itu bukan hanya di barat juga dilakukan. Meditasi dalam artian zikir ini juga bisa kita lakukan untuk bisa mendekatkan kita atau memflowkan suasana batin kita. Kemudian juga doa punya manfaat baik sekali untuk kesehatan kita. Kita berdoa untuk terhindar dari penyakit-penyakit yang mana itu mendapat tidak memudahkan kita untuk beribadah. Nah, yang terakhir adalah puasa. Puasa ini adalah detoksifikasi yang paling bisa kita lakukan untuk mengeluarkan racun-racun yang ada dalam tubuh kita. Jadi makanya penting sekali puasa di Senin Kamis itu, ya kan? Juga puasa Senin Kamis itu anjuran dari Rasulullah SAW. Nah, kemudian selanjutnya smart medicine. Ya, ini adalah bagaimana caranya kita bisa menangkis penyakit-penyakit yang mana bisa kita dapati setiap harinya. Kan kita kadang karena perubahan alam yang begitu acaknya, terkadang kita mudah untuk sakit karena perubahan cuaca itu sendiri. Jadi kita harus setidaknya membuat atau menghindari atau melakukan upaya pencegahan agar kita terhindar dari sakit itu. Misalnya kita konsumsi jahe, kemudian daun cincau itu untuk keracunan, kemudian bekam karena di dalam darah kita itu ada darah yang berwarna hitam yang mana itu tidak bermanfaat untuk tubuh kita, yang mana kita harus keluarkan juga. Jadi kita disarankan untuk setidaknya bekam. Ya, kalau enggak coba aja dulu. Jadi belum coba sih, nggak takut juga lihat darah begitu banyaknya. Tapi silakan, juga disarankan. Kemudian yang keempat adalah teh hijau. Nah, teh hijau ini katanya obat kanker untuk teman-teman kita yang terkena kanker. Nah, teh hijau itu bisa kita konsumsi setiap pagi, katanya 4 sendok teh hijau kalau nggak salah itu diminum. Kemudian bawang putih. Nah, cara masak bawang putih yang baik dan benar itu yang dokter ini sarankan adalah sebelum kita memasukkan bawang ke dalam masakan, itu katanya dihancurkan dulu atau ditumbuk-tumbuk. Kemudian didiamkan selama 10 menit baru dicampur sama makanan. Itu katanya lebih bagus. Nah, terakhir
saya coba kita tutup ya. Jangan selalu mempertentangkan tentang keadilan jika masih tidak adil terhadap diri sendiri. Jadi kita ini kebanyakan selalu berbicara tentang adil, tetapi kita sendiri juga adalah pelaku ketidakadilan itu sendiri karena kita tidak berlaku adil terhadap diri kita, yang mana kalau kita rujuk terhadap diskusi kita tidak berlaku adil terhadap raga kita tidak berlaku adil terhadap kesehatan kita. Jadi usahakan kita sadar setiap harinya karena terkadang kita nggak sadar di dalam satu hari itu. Jadi upaya untuk adil terhadap raga ini adalah upaya untuk sadar di dalam kehidupannya kita. Karena jangan sampai waktu yang kita punya di dunia ini kita sia-siakan dengan banyak menyiksa diri. Saya kira thank you untuk teman-teman. Sorry kalau ada kesalahan atau penyampaian yang tidak atau tidak mengenakan hatinya teman-teman. Saya mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.